Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang High Availability, HSRP. Oke, sebelumnya apa itu High Availability dahulu? HA atau High Availability ialah memberikan ketersediaan jaringan pada sebuah jalur agar paket data tetap dapat bertransaksi atau tetap terhubung. Jadi jalur tidak boleh mati. Jadi jalurnya itu tetap terhubung dan tidak mati. Masa sih? Oke, terdapat 3 metode untuk high availability sendiri, yaitu ada HSRP atau Hot Standby Router Protocol, VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol, dan GLBP atau Gateway Load Balance Protocol. Tetapi pada kali ini kita hanya membahas tentang HSRP saja. VRRP dan GLBP akan kita bahas pada lab berikutnya. Oke, lanjut HSRP. HSRP ini merupakan Cisco proprietary, yakni hanya ada dan aktif pada router milik Cisco sendiri. Lalu HSRP ini menggunakan metode failover. Jadi jika misalkan nih jaringan redundan antara dua router, dan pada jaringan redundan itu nanti metode failover itu, jadi dia misalkan satu jalur link mati, nah dia akan menggunakan jalur satunya lagi. Oke. Lalu HSRP ini menggunakan IP virtual dan hello message secara multicast dikirimkan menggunakan address 224.0.0.2. Lalu HSRP menggunakan protokol UDP port 1985. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kali ini kita tidak menggunakan paket tracer, tapi kita menggunakan GNF3 untuk menghindari bug-bugnya. Oke, sama karena di sini tidak ada router Cisco yang bagus, kita masukkan dulu di menu preference, Dynamics, use routers. Nah, ini klik bagian new, use image-nya kita cari. Nah, ini nggak ada ya. Ini kita cari di sini. Saya punya yang bagus. Nih, bin. Nah, ini bagus nih binnya. Ini would you like to decompress this image? Yes. Tunggu aja. Nah, ini udah jadi, yang tadinya bin jadi .image. Next. Nah, ini name-nya biarkan saja begini. Lalu next lagi. Nah, default RAM-nya 512 dan biarkan seperti itu aja. Kalau dirubah takutnya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Next. Nah, ini kita ubah. Sini ada yang nih. Salah satunya kita gunakan 4E 2FETX. Kita gunakan gigabit Ethernet atau 2 fase Ethernet ya. Kita gunakan saja 2 telo ya. Oke. Yang kita gunakan adalah slot atau interface fase Ethernet yang ini aja, karena dia udah langsung ada 2 interface fase Ethernet. Ini 2. Ini kalau mau tambah biar banyak ada 2 juga ya. Ini nggak usah, tapi nggak apa-apa, pakai aja. Next. Nah, ini idle PC finder. Ini klik idle PC finder ya, dicari idle PC. Nah, ini biar BIOS-nya bisa dipakai 100%, jadi maksimal ya. Tunggu, ini emang rada lama.
Tunggu. Oke, idle PC-nya udah ketemu. Use image suitable, udah sweet tuh. Oke, langsung klik finish. Nah, di sini udah ada ya. Oke, langsung aja kita pakai play. Oke. Sini tombol lagi yang kita gunakan adalah, nah, kalau mau langsung banyak tadi di drag and drop. Nah, langsung sekalian pencet shift. Saya menggunakan 5 router ya. Nah, mana tuh? Nah, R2 di sini, R3, R4, R5. Oke, sini kita tambahkan satu switch. Nah, sini biar nanti ini buat jalur. Save, kita gunakan 2 PC karena di sini tidak ada server, jadi saya menggunakan PC saja, sama saja, tidak apa-apa. Oke, kita pasang kabel-kabelnya. Ini PC fast ethernet 0. Ini ketiga fast ethernet 0, fast ethernet 2. Iya, ini kesini, dan yang fast ethernet 1 ini kesini. Oke. Nah, klik ini biar kita lihat, biar kelihatan interface-nya. Ayo, udah. Kita buat dahulu ininya, networknya 92.168.0/24. Nah, ini tuh harus satu network ya, yang redundant ini harus satu network. Oke, saya hanya menggunakan satu network. Nah, ini tuh udah saja, ini 13.0/24. Lalu ini 24.0/24. Ini 35.0/24. Dan ini juga akan 45.0/24. Oke, satu lagi untuk jaringan ini kita gunakan berapa ya? Gunakan saja 192.168.2.0/24. Oke, lanjut kita konfigurasi. Nah, untuk mendaftarkan semua router ini kita gunakan routing EIGRP untuk menjangkau semua networknya. Oh ya, ada beberapa rules atau peraturan untuk HSRP, rules of HSRP. Nah, itu satu, ada yang bertindak sebagai active router, yang bertindak sebagai standby router, dan kedua-duanya itu sebelum menjadi aktif dan standby dia menjadi listening router. Dia mendengarkan dahulu, lalu setelah mendengarkan yang MAC addressnya terbesar pertama pasti, tapi dilihat dari priority. Jika prioritinya sama, dia akan melihat dari MAC addressnya. MAC address terbesar akan menjadi active router. Oke.
Oke, pertama kita berikan IP address dan langsung masukkan ke routingnya saja. Ini karena RAM saya hanya 2 GB, jadi kita harus mengaktifkannya satu persatu, takutnya ngehang kalau langsung dinyalain semuanya. Oke, ini udah nyala, coba langsung di konsol. Nah, ini udah nyala, terus router 2 nya nyala juga. Start konsol. Tunggu. Nah, dia udah nyala. Lalu router 3 nyalain, kemudian konsol juga. Oke, semuanya lakukan hal yang sama dan konsol. Oke, lalu ada router terakhir, konsol dan lupa. Nah, udah. Lalu pada PC nya juga dinyalain ya. Start. Dan jangan lupa di konsol juga. PC 2, PC satunya mana? Nah, ini PC satunya. Oke, nanti kita akan menggunakan memberikan IP addressnya di situ. Oke, kita langsung konfigurasi pada router 1 terlebih dahulu. Oh ya, router 1. Oke, pertama install dulu. Nah, ini ke atasin dulu, perkecil aja ya, masih kelihatan nggak kurang ya. Sini. Oke. Oke, lanjut. Pertama kita berikan IP address, interface dulu ya. Nah, ini interface yang redundant ialah fast ethernet 00. Aduh, pencet lagi. Interface F0/0, IP addressnya 192.168.1.2. Oke, nanti juga ada yang namanya IP virtual, makanya kita nanti IP virtual ini adalah IP negosiasi yang akan dipakai untuk klien. Apa? Oke, lanjut. Nah, esa boom. Oke, state-nya udah up ya. Kemudian kita berikan IP address juga pada interface F10 ya. IP addressnya 0. Nah, esa exit. Dan pada router ya, kita langsung aktifkan saja router iGrip 1 biar nggak bolak-balik. Router iGrip 1 net. No auto smear dulu, no auto smear net 192.168 net 13.13.13.0. Oke, dan pada router 2 nah, ini kita sesuaikan dulu. Oke, udah. Pertama kita konfigurasi, kita atur untuk jalur yang redundan. IP addressnya itu harus satu network dengan yang tadi. Nah, 13 ini saja kita gunakan 13. Now shutdown, exit. Lalu interface F1/0 IP addressnya ini adalah 24.24.24.1, maaf, 24.24.242 no shutdown. Oke, exit. Dan kita aktifkan routing iGrip nya
router X1 no auto summary net 192.168.10 net 13 maaf 24.24.24.0. Oke, lanjut router 3, kita lakukan hal yang sama. Conft interface F00, interface F00, IP addressnya 131.1.3. satu network sama yang tadi. Nah, ESA interface F10, IP addressnya ini 35.35.35.3. Nah, shutdown, exit. Lalu kita aktifkan router iGrip 1 X1 no auto summary net 13 no net 35.35.35.35.0. Oke. Lalu pada router 4, conft interface F00, IP addressnya 24.24.24, NASA interface exit interface F10, IP addressnya 45.45.45.45 no ESA. Oke, router iGripnya jangan lupa 1 no auto summary, networknya 24.24.40 net, lalu 45.45.0 exit, lalu router 5 conft, kita berikan IP interface F00. Ini adalah network 35, IP addressnya 35.35.35.35. Nah, shutdown interface F10, IP addressnya kita berikan yang ini 45 ya, 45.45.45.5 no shutdown exit, lalu interface fast ethernet 1.1/1, IP addressnya 192.168.2.1. Oke, no shutdown. Lalu router iGrip, kita aktifkan fungsi routing 1 no net 35.35.35.0 net 45.45.45.0 net 192.168.2.0. Oke, udah. Kita cek, coba show IP route. Apakah kita telah menjangkau semuanya? Ya, network 24 udah, 13 udah, 192.20 udah, 45 ya. Sepertinya ada yang belum nih ya. Udah, network 192.168.10. Oke, jadi semua networknya telah didapatkan. Kemudian kita aktifkan fungsi atau mode HSRP nya pada router 1 dan router 2. Begini nih caranya. Set. Nah, di sini kita masuk interface yang redundan 0 standby 1. Nah, ini standby 1 ini satunya itu ID-nya harus sama dengan router yang redundan lain, IP. Nah, ini lah tuh IP-nya ini adalah IP virtual yang akan dipakai klien untuk gateway-nya satu-satu. Oke. Nah,
Lalu aktifkan juga pada router 2 nya. Set interface F00 standby 1 IP 192.168. Oke. Nah, setelah ini kita tunggu. Untuk mengeceknya bisa dilihat di show standby BR. Nah, sepertinya dia masih unknown ya aktifnya. Seharusnya yang aktif adalah, oh iya, belum diketahui ya yang aktif yang mana. Nah, ternyata cukup lama. Nah, jadi di sini tuh yang aktif adalah yang ini. Pertama dia tuh listening dulu tadi mode listening router. Nah, dia listening, terus state-nya tadi ngobrol speak jadi standby. Nah, tadi standby dia langsung jadi aktif. Nah, ini tuh jadi router yang aktif tuh yang ini, dan ini yang standby. Coba kita berikan IP untuk ini dan untuk PC1 dan PC2 nya. Sini tuh komen untuk kasih IP nya. Nah, IP 192.168.1. Ini tadi 2 udah dipakai, 3 juga, berarti sekarang 4. Lalu langsung slashnya /24 itu untuk naik max, dan gateway-nya kita pakai yang IP virtual. Astagfirullahaladzim. Ya udah, coba langsung kita ping dari ini. Jangan dulu, kita berikan IP untuk PC2 dulu. Itu IP nya sesuai, jadi kita gunakan IP nya 22/24 dengan gateway 2.1. Oke. Ada satunya nggak pencet. Nah, oke, gateway-nya udah sip. Aduh. Nah, terus kita cek ping dari PC1 ke PC2. Take 2.2. Tunggu, dia timeout lagi. Nah, dia udah reply, udah berhasil. Nah, untuk melihat jalur mana yang dia gunakan, kita bisa tracer ke 192.168.2.2. Nah, jadi itu dia pertama lewat 192.168.1.3. Nah, tadi IP yang pada router 2, terus kedua 444. Ini router di sini, router 4, lalu 45.45.45.5. Nah, itu ada di interface F10 pada router 5 dan langsung sampai ke tujuan. Oke, jadi benarlah yang tadi yang aktif adalah ini, dan yang standby adalah ini. Router 1 standby, router 2 aktif. Lalu bagaimana kalau kita matikan interface fast ethernet 10 ini? Coba router 2 pada interface F10 kita shutdown. Udah, coba. Seharusnya ini masih bisa ngeping ke 192.168.22. Aduh, maaf, salah, kan PC2. Nah, coba kita ping 22. Ya, bisa dilihat ini masih bisa ngeping, jadi jalurnya masih aman. Bagaimana tracernya, jalur mana yang dilewatin? Nah, kita lihat pertama dia ke 13 dulu, emang karena inilah yang aktif, ini yang standby. Terus karena dia tadi kesini dan lihat jalur ini mati, dia balik lagi. Nah, kita bisa lihat 12 dia balik lagi ke router 1, terus lewat ke 13.13.3.
lalu ke 35355 di sini dan nyampe ke tujuan di sini. Oke. Lalu gimana kalau kita mengubah yang aktif jadi router 1 bukan router 2? Mudah saja. Kita hanya harus mengubah nilai priority-nya. Begini nih cara ubah nilai priority. Kita masuk ke interface redundannya. Pertama kita aktifkan dulu standby 1 prim untuk biar kedua router ini bisa negosiasi. Router 2 juga aktifkan prim interface F00 standby 1 prim. Oke. Nah, pada router 1 kita konfigurasi nilai priority-nya ya. Standby 1 priority. Karena tadi defaultnya adalah 100. Nih, kita lihat dulu sebelumnya. Do show standby BR. Nah, nilai priority ini sama 100. Dua-duanya itu 100. Kita lihat juga pada router 2 nih kalau nggak percaya. Do show stand BR. Nah, sama kan 100. Nah, jadi itu defaultnya adalah 100. Lalu kita ubah nilai priority pada router 1 menjadi lebih besar. Standby 1 priority. Oke, 101. Jadi lebih besar dari router 2. Oke, langsung di enter. Nah, ini bisa dilihat standby lokal. Jadi yang standby ini adalah router ini, router R1 ini. Nah, kita udah mengubah nilai ininya. Nah, bisa dilihat tuh, dia udah merubah standby menjadi aktif. Lalu kita cek lagi, do show standby brief. Nah, bisa lihat kan tadinya state-nya standby jadi state-nya aktif. Nah, standby-nya berubah nih, tadi standby-nya jadi router yang ini. Oke, coba kita di tracer lagi, trace route ke PC2. Duh, kok di router ke di PC1 tracer 92.168.22. Nah, tuh kan dia langsung ke router 1, lalu ke router 3, router 5, dan sampai ke tujuan. Oke. Nah, jadi tuh tadi itu kesimpulannya. Jadi jika salah satu linknya mati, dia tuh tetap terhubung. Oh ya, bagaimana kalau yang kita shutdown interface yang ini? Coba dari router 1 kita exit dulu, masuk ke F00, kita matikan interface ini, interface yang redundant. Oke, coba apakah PC1 masih bisa ngeping, masih bisa trace route? Oh, masih bisa tuh, saya lihat dia masih bisa trace route. Kenapa nih? Oh iya, maaf tadi router interface ada router 2 F10 ini masih keadaan shutdown. Jadi kita aktifkan lagi interface F10 no shutdown. Nah, coba kita trace route lagi. Nah, kan baru bisa lagi 132445 9222 nyampe. Padahal tadi yang aktif router adalah router 1. Oke, itulah kesimpulannya. Jadi ya, ini tuh teknik yang digunakan untuk menjaga link atau jalur ke internet tetap terjaga, tidak mati walaupun jalurnya salah satu itu mati. Jadi ini teknik backup, teknik failover, jalur backupan. Oke. Ya, karena berhasil lab kali ini, saya ucapkan alhamdulillah, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.